hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan yang paling utama adalah soal adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kasus ijazah palsu yang pada saat ini sudah menersangkakan 3 orang yang kemudian hadir dalam pertemuan ini, yaitu Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, dan kandidat Dr. T. Fauzia Tiasuma. Yang kami persoalkan adalah prosedur dan substansi tentunya. Dari sisi prosedur, penersangkaan dan kemudian pelimpahan perkara hari ini sangat-sangat bermasalah. Karena kasus ini sesungguhnya tidak layak untuk ditindaklanjuti dalam tahap apapun, baik penyelidikan maupun sekarang pelimpahan kasus ini. Karena pangkal pokok persoalannya kan adalah ijazah. Dan berdasarkan prosedur hukum yang ada, harusnya dibuktikan terlebih dahulu ijazahnya palsu atau tidak. Dan karena ini adalah dispute di ranah hukum, ya harusnya putusan pengadilan non pidana yang harus menyelesaikannya. Ada citizen lawsuit yang ada di Solo, dan kemudian sebenarnya bisa juga digugat secara petun untuk mengetahui apakah ijazah itu palsu atau tidak. Tetapi ternyata prosedur itu dilampaui begitu saja. Bahkan mereka ini selain sebagai ahli, peneliti juga berstatus sebagai saksi ketika kasus ini menggelinding pada tanggal kurang lebih 15 April. Padahal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka tidak boleh dilaporkan atau dipidanakan. Karena itulah kita kemudian mengadukan ini ke Komnas HAM, potensi pelanggaran hak asasi manusianya, prosedur yang tidak dihormati, ketidaklayakan kasus. Dan terakhir sebelum dilengkapi, kami mengatakan kalau hari ini ada pelimpahan, sekali lagi mengatakan pelimpahan itu sangat tidak layak secara substantif dan melanggar prosedur. Bayangkan, setelah dilimpahkan tiba-tiba ada pemeriksaan ahli dan saksi kami. Ya kami tentu saja sudah mengajukan, tetapi rupanya pelimpahan itu dilakukan sebelum pemeriksaan dan saksi dan ahli kami. Padahal ahli yang diperiksa baru 3, saksi belum, dan masih ada ahli dan saksi yang bakal kami ajukan. Itu satu. Kedua, secara substantif pasal-pasal yang dikenakan kepada RRT, Roy, Rismon, dan Dr. Tifa itu memang tidak layak. Karena pasal tersebut memang pasal yang dimaksudkan untuk mengkriminalkan, bahkan ada upaya untuk sekedar ada ancaman hukuman 5 tahun sehingga bisa ditahan sewaktu-waktu. Itu juga sudah kami sampaikan. Dan terakhir, ketika kami diyakinkan soal gelar perkara khusus mengenai ijazah yang so-called asli, bahkan Mas Roy mengatakan makin yakin bahwa ijazah itu 99,9% palsu, dan itu juga keyakinan Dr. Tifa dan juga Dr. Rismon. Itu saja, silakan.